Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sri Bantolo ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sri Bantolo. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan SD Negeri Sri Bantolo dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau yang sering disebut dengan komunitas ceria SD Negeri Sri Bantolo, Rabu 20 November 2024. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Presentasi rencana tindak lanjut atau RTL. 4. Umpan balik. 5. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak yang mewakilinya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru yang berkelainan keyakinan sahabat kami, saya ucapkan selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang ini di SD kita, yaitu SD Negeri Sri Bantolo, ini sudah selangkah lebih maju ke depannya, yaitu kita bicara atau akan membahas masalah merancang pembelajaran yang berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah SD Negeri Sri Bantolo, yaitu ceria. Nah, dengan ceria, moga-moga atau cerianya adalah cerdas dan berbahagia. Untuk itu Bapak Ibu yang akan menjalankan ini, moga-moga senantiasa cerdas dan berbahagia tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan adanya proyek ini saya mengharapkan moga-moga ke depannya dalam kegiatan KBM atau kegiatan belajar kita nanti lebih baik dan lebih mudah dipahami anak, dan kita bisa melaksanakannya semoga dengan baik. Untuk itu saya sebagai mewakili Bapak Kepala Sekolah, tentunya tidak banyak yang akan kita sampaikan. Harapannya yaitu moga-moga dalam acara ini nanti hingga awal sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mengucapkan terima kasih. Semoga dengan sambutan ataupun arahan dari Kepala Sekolah, acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, presentasi rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Rosadi SPD. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlayanan agama dengan saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mariono yang mewakili Kepala Sekolah SDN Sri Bantolo, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru di SDN Sri Bantolo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan jasmani
maupun rohani dalam acara presentasi rencana tindak lanjut yaitu merancang proyek di sini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu Guru, izinkan saya di sini akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut Di sini saya akan menjelaskan rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek Kombel Komunitas Belajar Ceria di SDN Subantoro. Di sini saya mengambil judul yaitu Sport Education Model atau SEM. Kelas meeting lomba bola voli judulnya. Next Bu. Oke, apa itu Sport Education Model atau SEM? SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Jadi nanti dalam pelaksanaannya SEM ini peserta didik itu semua terlibat langsung dalam lapangan. Nanti ada yang memerankan sebagai peserta, ada yang berperan sebagai panitia pertandingan, seperti contohnya ada wasit, terus hakim garis, ada juri, terus ada yang menjadi pencatat skor, ada yang menjadi komentator, ada juga yang menjadi penonton. Jadi pembelajaran SEM ini tujuannya untuk peserta didik ini untuk pengalaman belajar mereka itu untuk belajar di dunia nyata langsung. Selain menjadi pengalaman belajar mereka, peserta didik ini diharapkan mampu meningkatkan mental atau kepercayaan diri mereka dalam berbagai peran dalam tugasnya nanti masing-masing. Seperti itu. Next Bu. Latar belakang. Latar belakangnya itu kelas meeting. Nanti ini akan diadakan setelah selesai siswa menyelesaikan akhir semester. Tujuan kelas meeting adalah untuk mempererat kebersamaan antar siswa dan juga guru. Nanti rencana tindak lanjut ini akan rencananya kalau terrealisasikan di sekolah kita nanti setiap akhir semester, setiap akhir pembelajaran semester, peserta didik ini akan melakukan lomba kelas meeting dalam dunia olahraga. Di sini saya mengambil lomba bola voli. Nah, jadi selain itu kegiatan ini melatih siswa untuk berperilaku jujur dan sportif. Sikap itu penting dimiliki siswa untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Dengan diadakannya kegiatan ini, siswa diharapkan termotivasi untuk selalu belajar dan meningkatkan prestasinya di berbagai bidang yang diminati, khususnya di bidang olahraga. Lanjut. Tujuan dari kegiatan ini
tujuan dari kegiatan ini yang pertama itu untuk melatih mental bersaing dan sportivitas dalam perlombaan dan pertandingan. Yang kedua, mempererat rasa kebersamaan antar siswa dan guru. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi siswa dengan bapak dan ibu guru. Yang keempat, menjadi ajang untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Yang kelima, melepaskan rasa tegang setelah ujian. Capaian yang diinginkan atau yang diharapkan. Di sini ada beberapa capaian yang diinginkan atau diharapkan untuk peserta didik. Yang pertama itu tentang keterampilan olahraga. Yang untuk keterampilan olahraga itu untuk meningkatkan kemampuan motorik, keterampilan bermain bola voli, dan daya tahan maupun kekuatan. Yang kedua itu untuk menguasai teknik dasar dan lanjutan dalam bola voli. Yang ketiga itu siswa diharapkan mampu menciptakan strategi permainan dalam permainan bola voli. Untuk keterampilan sosial itu bekerja sama dalam tim secara efektif. Yang kedua, mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Untuk keterampilan kognitifnya itu menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba, lalu mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif. Yang kedua, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga. Untuk capaian yang keempat itu mengenai karakter. Ini siswa diharapkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba. Untuk selanjutnya, pemahaman tentang konsep SEM. Di sini memahami prinsip-prinsip dasar SEM seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Selanjutnya, menerapkan konsep SEM dalam konteks nyata. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan nanti untuk menyampai capaian-capaian tersebut, yaitu yang pertama langkah-langkahnya itu pembentukan tim. Jadi nanti peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok dipilih secara acak dari kelas 4 sampai kelas 6 nanti diundi timnya. Tujuannya apa? Kalau tidak antar kelas, nanti kalau antar kelas nanti tidak imbang karena anak peserta didik itu kelas 4 sama kelas 6 kan berbeda kemampuannya ya. Jadi di sini saya memilih kelompok secara acak. Nah, di situ diharapkan peserta didik ini mampu berkolaborasi antar satu pemain dengan pemain yang lainnya.
Yang selanjutnya, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Nah, jadi setiap tim nanti ada peran atau tanggung jawab. Seperti dalam tim itu biasanya ada yang jadi kaptennya, ada yang jadi pelatihnya, nanti atau manajernya, gimana strateginya nanti waktu bermain. Setiap tim itu kan pasti mempunyai strategi untuk mencapai sebuah kemenangan dalam suatu permainan lomba. Untuk yang kedua, itu langkah-langkahnya itu yang perencanaan. Yang pertama itu melakukan survei kegiatan kelas meeting kepada anak. Yang selanjutnya, tentukan tema lomba yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, buat jadwal kegiatan kelas meeting. Nah, nanti kelas meeting ini harus tersusun dan terencana dari mulai pembukaan, nanti siapa yang mau jadi ketua pelaksana, siapa yang mau diundang. Kalau di sekolah kelas meeting biasanya penanggung jawabnya itu kepala sekolah, ketua pelaksanaan itu biasanya mungkin guru olahraganya ya, dan guru lain menjadi koordinatornya. Untuk selanjutnya, siapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, untuk sewa perbukaan ini, untuk lomba bola voli biasanya halaman sekolah yang luas, seperti ada lapangan bola voli, ada net, dan ada bola yang akan dimainkan nanti. Untuk selanjutnya, susunan anggaran. Nah, ini untuk susunan anggaran jika dibutuhkan. Biasanya kalau dalam perlombaan itu yang juara biasanya kan mendapat hadiah berupa apa kayak gitu lah. Itu sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk selanjutnya itu pelaksanaannya. Laksanakan latihan secara teratur dan konsisten. Yang kedua, berikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap anggota tim. Selanjutnya, ajak peserta didik untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya, lakukan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan tim. Yang keempat, ini evaluasi. Lakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, kumpulkan umpan balik dari peserta didik, pelatih, dan penonton. Yang ketiga, lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja di masa yang mendatang. Untuk yang terakhir itu penutup, adakan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Jadi penutup ini nanti biasanya ada pesta sebelum mengakhiri kegiatan perlombaan. Nanti ada acara penutup, pembagian hadiah seperti itu, pesta untuk sebelum membuka pembubaran biasanya ada pesta. Puncaknya, puncak pertandingannya nanti di akhir. Next Bu. Nah, di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya mengambil pembelajaran tentang co-kurikuler. Karena nanti kelas meeting ini akan diadakan di sela-sela pembelajaran, tidak aktif dalam pembelajaran. Karena nanti dilakukan selesai semesteran, jadi peserta didik ini tidak fokus, tidak ada pembelajaran lagi. Nanti diadakan lomba tersebut. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 4 sampai 6 putra dan putri. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Nanti di akhir semester ini yaitu tanggal selesai ulangan mungkin tanggal 20 sampai 23 Desember. Jadi waktunya cuma 3 hari. Nah, di sini sebagai penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah dan kelompok belajar di sekolah. Yang menjadi fasilitator adalah
guru mapel PJOK itu saya sendiri yang menjadi fasilitatornya, dan mitra dengan KPS dari staf TU yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi melalui sosmed sekolah. Nanti di sini mungkin Bu Siska yang nanti bisa mengambil dokumentasi seperti gambar maupun video saat pertandingan, mungkin bisa dibantu sama Bu Guru Bu Malina atau Bu. Selanjutnya mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Jadi nanti seperti wali kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu tugasnya mengkoordinasi murid-muridnya yang akan bertanding nanti ya. Peserta dan pihak lainnya terlibat berasal dari murid. Jadi kegiatan SEM ini seluruh kegiatannya itu yang menjalaninya semuanya itu murid, yang menjadi pesertanya itu murid, yang menjadi wasit, menjadi semua perangkat pertandingan itu semuanya murid. Jadi guru di sini cuma memberi bimbingan dan memberi fasilitas tentang kebutuhan peserta didik. Next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama itu aset manusia. Aset manusia di sini memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Nah, sekolah kita ini guru dan tenaga pendidikan maupun kepala sekolah itu berjumlah 11 orang. Untuk aset finansial itu masalah keuangan ya. Yang ketiga, murid yang berjumlah 65 orang nanti akan diacak atau dicampur dalam setiap timnya, dan nanti ada yang menjadi panitia pertandingan, ada yang jadi peserta, ada yang jadi pelatih, dan ada yang menjadi penonton. Selanjutnya, sekolah memiliki halaman yang memadai seperti atau lapangan bola voli dan sarana dan prasarana, memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung dalam membuat atau mendokumentasikan kegiatan. Sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan lomba seperti contohnya seperti bola maupun net ataupun papan sport ataupun peluit dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya mengenai rencana evaluasi. Dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, itu yang perlu dievaluasi yaitu umpan balik dari murid, yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Nah, bagi kemungkinan tantangan, kemungkinannya mungkin yang pertama, pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Yang ketiga, kesulitan dalam memanajemen tim. Yang keempat, memotivasi dari peserta. Itu solusinya yang pertama. Untuk pengelolaan waktu itu penjadwalannya harus yang efisien, harus terencana, terstruktur. Untuk faktor alam atau cuaca itu solusinya bisa ditunda pada hari selanjutnya. Untuk yang ketiga, kesulitan dalam manajemen
komunikasi terbuka dan segera menangani konflik tersebut. Jadi kalau ada suatu masalah harus diselesaikan segera. Yang keempat, motivasi dari peserta itu solusinya memberikan motivasi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Rosadi yang telah mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut di SD Negeri Sri Bantolo yang cukup panjang lebar, banyak sekali Bapak ya. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik bisa dimulai buat Bapak ataupun ibunya yang mau memberikan umpan balik dari presentasi tadi. Diawali dengan Ibu Marina, silakan memberikan umpan balik dari presentasi dari Bapak Dedi tersebut. Silakan. Terima kasih dan waktunya. Saya mau mencoba simpan balik dari presentasi Pak Dedi tadi masalah kegiatan estafet poli ya. Kelas meeting poli. Itu tadi kata Pak Dedi di dalam penyampaiannya tadi ada untuk dimulai dari kelas 4, 5 dan 6. Itu katanya tadi rencananya itu kan setiap 1 semester nanti kan diadakan pertandingan. Diadakan pertandingannya itu tidak dengan satu per kelas, jadi dia digabung anak-anaknya bukan satu per kelas ya. Kenapa saya tanya ini? Kenapa tidak per kelas? Kan Pak Dedi bilang tadi kan takutnya kan berbeda. Saat kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi harus dicampur-campur, digabung. Alasannya kenapa? Selain alasan yang Pak Dedi bilang tadi karena kelas 4, kelas 5, kelas 6 kalau dipisah-pisah kelas-kelasnya itu apa namanya? Enggak apa? Enggak apa ya Bu? Apa namanya? Kenapa nggak bisa per kelas? Langsung aja ya. Kenapa saya tidak mengambil ke kelas? Nanti takutnya ini, kalau per kelas kelas 6 itu nanti takutnya dia yang itu menguasai pertandingan, karena kan dari segi tekniknya maupun halnya lebih biasanya kelas 6 itu lebih menguasai tekniknya. Jadi tujuannya secara acak itu biar bisa berkolaborasi antar tim, kerjasama tim, pokoknya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama kayak gitu. Nah, nanti kan setiap bertanding, nanti kan kelas 6 itu kita melihat dia bisa memimpin adik-adik kelasnya, maksudnya membimbing. Nah, gimana caranya kakak-kakak kelasnya yang kelas 6 terutama itu bisa memberikan motivasi kepada peserta lainnya yang kurang mampu menguasai teknik, bisa menutupi kekurangan tim tersebut kayak gitu.
Bagaimana, Bu Marina? Ya, udah cukup ya. Untuk ibu yang lain yang akan memberikan umpan baliknya, dipersilakan. Oh, Bu Samici. Kalau menurut saya itu taruhlah di undi ya, di undi ada yang kelas 6, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5. Karena apa? Menurut saya kalau di undi itu kan kakak kelas 6 itu ya badannya pun bisa lebih besar. Anak kelas 4 masih kecil, pengalamannya belum seluas kakaknya. Mungkin kakaknya itu dia kegiatan di mana bola voli itu dia lebih pinter. Jadi kalau dioper sama adik-adik kelasnya nanti kan bisa ada yang pinter, ada yang belum bisa, ada yang masih sedang pinternya. Jadi mereka bisa bekerja sama dalam satu tim itu. Kalau hanya untuk per kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu nanti pasti yang pintar kelas 6. Karena apa? Karena dia lebih pengalaman, lebih pintar, mungkin dia udah belajar di luar. Yang kelas 4 ini paling kecil sendiri pasti minder, dia belum bisa apa-apa gitu. Jadi menurut saya ya lebih baik diundi itu tadi, biar ada yang pintar sedang, ada yang belum pintar, jadi bisa kerjasama dalam tim itu gitu. Jadi anak yang lebih kecil bisa termotivasi dengan anak-anak kakaknya yang sudah pintar-pintar. Itu menurut saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Samici dan Ibu Marlina. Cukup ya Pak? Cukup baliknya? Saya udah jelas sih. Ya, sudah cukup jelas dari presentasinya, dari tahap-tahapnya tadi sudah cukup jelas. Terima kasih untuk umpan balik yang diberikan oleh perwakilan dari SD Negeri Sri Bantolong. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara pada siang ini, saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir banyak salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.